Sengketa wilayah memang bukan hal baru di kawasan Asia Tenggara. Tapi yang terjadi antara Thailand dan Kamboja bukan hanya soal batas wilayah. Ini adalah cerita panjang tentang sejarah, warisan kolonial, nasionalisme, dan klaim atas identitas budaya. Akar permasalahannya bisa ditelusuri kembali ke satu titik paling sensitif, Kompleks Candi Preah Vihear, sebuah situs bersejarah yang terletak di perbatasan kedua negara. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada di wilayah Kamboja, bukan Thailand. Putusan itu sempat menimbulkan ketegangan, tapi situasi tetap relatif tenang selama beberapa dekade. Namun semuanya berubah pada tahun 2008, ketika UNESCO menetapkan Preah Vihear sebagai situs warisan dunia, atas usulan dari pemerintah Kamboja. Bagi sebagian kalangan di Thailand, langkah itu dianggap sepihak, dan menyulut gelombang protes nasionalis di dalam negeri. Tak lama kemudian, perbatasan sekitar candi kembali memanas. Kedua negara mulai mengerahkan pasukan, membangun pos militer, dan beberapa kali terjadi kontak senjata kecil. Konflik ini bukan cuma soal bangunan tua di atas bukit, ini tentang tanah, simbol nasional, dan harga diri negara. Situasi kembali meruncing pada pertengahan 2025, ketika kedua pihak saling menuding adanya pelanggaran batas wilayah di sekitar area Tea Muan Thom dan Chong Bok, dua titik perbatasan yang kerap diperebutkan. Beberapa insiden saling tembak dilaporkan di wilayah hutan dan perbukitan. Masing-masing pihak mengklaim hanya melakukan tindakan defensif, tapi jelas bahwa eskalasi sedang terjadi. Di satu sisi, Thailand merasa perlu menjaga integritas wilayahnya. Di sisi lain, Kamboja menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur satu inci pun dari tanah yang mereka anggap sah. Lantas siapakah yang lebih unggul? Dalam hal peringkat kekuatan militer dunia, Thailand menempati posisi ke-25, jauh lebih unggul dibanding Kamboja yang berada di peringkat ke-95. Dari sisi anggaran, Thailand mengalokasikan dana pertahanan hampir 5,7 miliar dolar Amerika untuk mendukung angkatan bersenjatanya dengan kekuatan lebih dari 360.000 personel aktif. Sedangkan Kamboja hanya memiliki sekitar 124.000 personel aktif, dengan anggaran pertahanan sekitar 1,3 miliar dolar untuk mendukung angkatan bersenjatanya. Thailand, dengan total populasi sekitar 69 juta jiwa, memiliki kekuatan militer yang cukup besar. Total personel militernya mencapai 585.000, terdiri dari pasukan cadangan sebanyak 200.000, serta dukungan paramiliter sebanyak 25.000 personel. Sementara itu, Kamboja dengan populasi sekitar 17 juta jiwa, memiliki kekuatan militer yang lebih kecil. Total personelnya tercatat sebanyak 231.000, dengan tambahan pasukan cadangan dan paramiliter sekitar 10.000 orang. Pertama, kita mulai dari Thailand. Negeri Gajah Putih ini memiliki 3 matra utama dalam angkatan bersenjatanya. Yang pertama, Angkatan Darat Kerajaan Thailand, atau Royal Thai Army, yang berdiri sejak tahun 1874, pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn. Inilah tulang punggung pertahanan darat negara tersebut, dengan sejarah yang panjang dan struktur militer yang modern. Personel darat sekitar 457.000 orang. Persenjataan berat, 400 tank tempur, lebih dari 1.200 kendaraan lapis baja, dan sekitar 2.600 unit artileri tarik dan artileri gerak sendiri. Peluncur roket MLRS Thailand hanya 26 unit. Sedangkan penantangnya Kamboja. Setelah melewati dekade panjang konflik internal dan intervensi asing, militer Kamboja mengalami restrukturisasi besar-besaran di awal tahun 1990-an. Hasilnya, pada tahun 1993, lahirlah 3 cabang utama angkatan bersenjata di bawah nama baru, Angkatan Darat Kerajaan Kamboja, atau Royal Cambodian Army, yang menjadi kekuatan utama di darat. Pasukan darat sebanyak 85.000 personel. Dilengkapi kurang lebih 200 tank tempur dan 480 unit artileri. Namun, Kamboja unggul dalam peluncur roket MLRS, sebanyak 463 unit. Strategi mereka cenderung mengandalkan volume tembakan roket daripada presisi. Meski Kamboja punya MLRS lebih banyak, Thailand menang secara keseluruhan dalam hal personel, tank, dan kemampuan artileri terarah. Yang kedua, Angkatan Laut Kerajaan Thailand, atau Royal Thai Navy, yang resmi dibentuk pada tahun 1906. Armada Laut Thailand termasuk yang paling kuat di Asia Tenggara, bahkan memiliki kapal induk sendiri, sesuatu yang sangat langka di kawasan ini. Personel lautnya tergolong besar, hampir 70.000 personel, termasuk kru kapal, marinir, dan penerbangan laut.
Kekuatan armada lautnya dilengkapi kapal induk Cakri-Narwebet, 7 fregat, 6 korvet, dan 49 kapal patroli, termasuk kapal amfibi dan kapal bantuan. Dilengkapi armada udara Angkatan Laut dengan sekitar 23 pesawat dan 26 helikopter dari beberapa skuadron. Sekarang kita beralih ke Kamboja. Kemudian ada Angkatan Laut Kerajaan Kamboja, atau Royal Cambodia Navy, yang juga resmi dibentuk pada tahun 1993. Personel laut hanya 2.800 orang, termasuk marinir ringan. Armada terbatas, sekitar 13 kapal patroli dan 1 kapal amfibi kecil. Dan terakhir, Angkatan Udara Kerajaan Thailand, atau Royal Thai Air Force, yang didirikan pada tanggal 9 November 1913. Ini menjadikannya sebagai salah satu angkatan udara tertua di Asia. Awalnya hanya bagian dari tentara, lalu pada tahun 1937, menjadi cabang militer yang berdiri sendiri. Jumlah personelnya sekitar 46.000 orang. Armada udara tergolong besar, sekitar 112-493 pesawat, termasuk 72 pesawat tempur diantaranya 28 F-16 dan 11 unit pesawat tempur Gripen, ditambah pesawat angkut sebanyak 54 unit, pesawat latih 135 unit, pesawat misi khusus 26 unit, serta helikopter sekitar 258 unit, termasuk 7 helikopter tempur. Sekarang kita beralih ke Kamboja. Angkatan Udara Kerajaan Kamboja, atau Royal Cambodian Air Force, yang hingga kini masih dalam tahap pengembangan. Dibentuk ulang tahun 1993, kekuatan udaranya belum sekuat tetangganya, tapi tetap memiliki peran penting dalam pertahanan nasional. Personel terbatas hanya 1.500 orang. Armada sangat kecil sekitar 25 pesawat, tanpa pesawat tempur sama sekali. Didominasi pesawat transport sebanyak 4 unit dan helikopter multiperan sekitar 16 unit Mi-17 dan Z-9.